Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kumpul kebo dengan orang ketiga akan membuat mantan jadi bangkrut. Ya. Nah, jadi kita berpikir bagaimana mungkin mantan akan bangkrut. Mantan punya pekerjaan dengan gaji yang besar. Mantan punya banyak tabungan. Mantan punya orang tua yang kaya raya, yang kapanpun dia butuh duit, orang tuanya mesti akan memberikan. Ya, dan seterusnya. Karena uangnya banyak inilah yang membuat mantan mengkhianati kita, berpaling kepada orang ketiga, dan kemudian mantan hidup bersama tanpa menikah terlebih dahulu, atau sering kita sebut sebagai kumpul kebo. Mantan yang kumpul kebo dengan orang ketiga itu akan bangkrut, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa? Sementara tadi dia punya income yang banyak, dia punya orang tua yang kapanpun dia minta mesti akan memberikan, dia punya banyak warisan dan seterusnya. Jadi ya, manusia ketika dia melakukan dosa, apalagi setiap hari, namanya orang kumpul kebo ya, kan berdosa setiap hari. Kumpul kebo otomatis kan zina. Ya, zina itu jangankan berzinahnya, mendekati zina saja itu sudah sesuatu yang mendatangkan dosa besar kepada orang yang melakukannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Itu baru mendekatinya. Apalagi ketika orang berzinah setiap hari. Dosanya luar biasa besarnya. Dosa inilah yang kemudian akan membuat mantan terhalang dari rezekinya. Biarpun sepertinya mantan ini tidak bakal jatuh miskin lagi lah. Gajinya besar, tabungannya banyak, orang tuanya ngasih dia banyak warisan dan seterusnya, ya. Nah, jadi ya, ketika rezeki seseorang terhalang dari dirinya, maka ada saja tuh nanti jalan di mana dia akan kehilangan semua harta yang dia miliki, dia akan kehilangan pekerjaan yang mendatangkan rezeki besar untuk dia, dan sangat mungkin juga ya orang tuanya yang kelihatan support kepada dia apapun yang dia lakukan, termasuk maksiat, dosa dan seterusnya, orang tuanya tetap support, tetap mendukung, orang tuanya juga akan bangkrut dan tidak bisa memberikan apapun kepada mantan. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ada orang yang tidak kaya, dia mau berusaha jadi kaya raya. Tapi ada pula orang yang kaya raya jadi tidak punya apa-apa karena rezekinya terhalang akibat dari dosa-dosa yang terus dia lakukan. Ya, jadi ya,
Ketika kita melihat sekarang, mantan semakin jauh dari ibadah, setiap hari berlumuran dosa, dan seterusnya. Menunggu waktu saja, mantan akan kehilangan segalanya yang dia miliki pada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.